Satuan Reskrim yang bertugas sebagai penyidik daerah untuk nanganin kasus-kasus kriminal. Menjadi cowok dengan profesi idaman semua orang buat gue seneng tiap kali melakukan pekerjaan. Kecuali jadi gue adalah polisi Satuan Reskrim yang bertugas sebagai penyidik daerah untuk nanganin kasus-kasus kriminal. Menjadi cowok dengan profesi idaman semua orang buat gue seneng tiap kali melakukan pekerjaan. Kecuali kasus gue yang terakhir ini. Jadi tahun ini adalah tahun pertama gue bekerja. Kegiatan sehari-hari gue yang sebelumnya nggak menghasilkan, sekarang udah jadi orang yang menerima gaji tetap. Waktu itu ulang tahun Irsyad yang ke-8, adik gue. Dari uang seadanya, gue beliin dia hadiah. Gelang ala-ala Ultraman yang bisa ngeluarin suara perang keren, sama sepasang sendal kodok bergambar Lightning McQueen. Gue sengaja beliin ukuran gede, hampir seukuran kaki gue sendiri, supaya awet. Lagian kaki dia cepet banget tumbuh dan ukurannya hampir nyusul kaki gue. Walaupun gitu, dia tetap seneng banget. Wajah imutnya dan senyum khasnya bikin hati gue luluh. Dia baru naik kelas 6 SD bulan April kemarin. Anaknya bertubuh besar untuk seusianya, tapi periang dan baik banget. Dia hobi main di luar bareng teman-temannya. Hari itu pun sama, pas matahari udah mulai adem, dia keluar main dengan senyum lebar. Seperti biasa, dia nyalain suara dari gelangnya dan ngebasahin sendal barunya. Iya, dibasahin, itu kebiasaannya sejak dulu. Katanya sih dia suka rasa lembabnya dan seneng denger suara nyip, 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 nyip dari sendalnya tiap kali dia melangkah. Gue udah batasin dia supaya nggak main sampai malam. Paling lambat itu sebelum maghrib, dia harus sudah ada di rumah. Untungnya temen-temennya juga punya aturan yang sama dari orang tua mereka. Jadi gue tinggal siapin makanan dan minuman seger aja di rumah dan dia pasti pulang sendiri. Biasanya suara sendalnya jadi pertanda kedatangannya dan itu bikin gue refleks langsung siapin piring dan handuk. Terserah dia mau mandi dulu atau makan dulu, itu udah jadi rutinitas kita. Meski gue sering kerja, gue selalu usahain pulang sore sebelum suara nyip-nyip itu masuk ke rumah. Waktu itu hidup terasa tenang. Gue mulai ngerasa semua jeripayah gue terbayar meskipun belum banyak. Sekarang gue dan Irsyad tinggal berdua aja setelah orang tua kami meninggal karena kecelakaan tahun lalu. Kadang Irsyad nanya polos, kapan mama dan papa pulang? Katanya dia kangen. Dari situ gue bertekad buat kerja keras demi bahagiain dia. Meskipun kerjaan gue ini beresiko, gue ambil semuanya karena dia. Markas gue itu deket rumah, jadi berangkat pulang gue bisa jalan kaki. Sebagai anggota baru, tugas gue masih ringan. Lebih sering ngurus berkas dan barang bukti. Sesekali juga turun ke lapangan, tapi cuma nangkep penjahat kelas teri. Gue pikir semuanya aman-aman aja, sampai belakangan ini muncul kasus yang bikin markas gue kelabakan. Diduga pelakunya cuma satu orang, tapi pergerakannya nggak bisa ditebak dan jejaknya persi banget. Gue ditugasin ngumpulin semua dokumen yang berkaitan buat bantu penyelidikan. Hampir tiap hari gue lembur, tapi sebisa mungkin gue bawa kerjaan gue pulang. Gue nggak tega ninggalin Irsyad sendirian pas udah gelap. Untungnya atasan gue ngizinin karena tugas ini bisa diselesain dari rumah. Yang penting informasinya lengkap dan bisa bantu kasus. Hari-hari pun berlalu, seminggu lebih pelakunya belum ketangkep. Korban makin banyak dan gue ngerasa makin gak berguna karena penyelidikan gue belum ngarah ke solusi. Gue cuma bisa bikin kronologi dari kejadian yang udah lewat, tapi gak bisa nebak langkah selanjutnya. Rasa frustasi makin jadi tiap kali lihat foto-foto korban. Bahkan ada yang kehilangan anggota. Yang paling gue muak, hampir semua korban adalah tidak ditemukan tanpa mana dan ada bekas. Nggak kebayang sekejam apa pelakunya. Tapi dia terlalu rapi, nggak ada sidik jari, dan nggak ada bukti fisik di TKP. Keanehan yang gue temuin adalah pada kasus biasanya pas tetap ada di samping tubuh di TKP. Tapi yang kali ini bahkan nggak pernah ada. Akhirnya komandan gue mutusin buat minta bantuan penyidik dari markas pusat. Katanya orangnya bakal datang hari ini. Gue udah siapin semua dokumen yang dia butuhin. Pas semuanya selesai, gue tinggal nunggu penyidik itu datang. Gue dengerin musik pakai headset, bukan karena lalai ya, tapi karena nggak ada kerjaan lagi. Katanya dia bakal datang jam 3 sore, tapi sampai jam 5 sore pun belum nongol juga. Jadi daripada gue gabut, gue denger musik sambil ngerjain skripsi gue yang udah lama mandek. Gue ngerjain skripsi gue full pakai AI gratis dari skripsilagi.com. Semuanya ada dan lengkap, mulai dari bikin bab 1 sampai bikin bab 5. Nah, di sini gue mau contohin buat uji tes bab 4 skripsi gue. Gue cuma butuh masukin data-data gue dan klik kirim dan tuh udah deh. Semua hasilnya ini bisa lu parafrase dulu atau buat ulang atau langsung aja lu copy paste ke skripsi lu. Udah deh selesai. Linknya ada di bio ya. Skripsi gue udah selesai karena bikinnya pakai AI jadi cepat. Mata gue masih mengarah ke layar laptop dan tiba-tiba muncul pria pakai kaos ketat, celana pendek dan tas gendong. Dia ngomong, "Maaf ya saya telat, tadi ada urusan." Gue copot headset dan dengerin dia ngenalin diri sebagai Pak Agus, penyidik yang ditugasin untuk bantu kasus ini. Tampilannya aneh banget, bajunya kekecilan, gerak-geriknya juga kekanak-kanakan. Tapi ya udah, gue langsung kasih dokumen yang udah gue siapin dan siap-siap buat pulang. Untungnya dia nggak banyak ngomong, cuma senyum-senyum sendiri sambil baca berkas. Gue bener-bener gak paham gimana orang kayak gini tuh bisa jadi penyidik gitu loh. Tapi yang gak ragu sih, dia anak dari kepala markas pusat, jadi mungkin itu alasannya. Gak lama komandan gue datang. Setelah nyapa Pak Agus, beliau ngajak gue ngobrol 4 mata. Kita jalan sedikit menjauh dari Pak Agus dan dia langsung nanya pendapat gue tentang si Agus ini. Gue jawab jujur tuh, tingkahnya kekanak-kanakan dan aneh Pak. Maaf ya, tampangnya tuh juga kayak kriminal. Komandan gue diem sebentar, lalu ngasih gue satu berkas dan bilang, saya juga curiga berkas ini berisi semua informasi tentang dia.
Saya belum punya bukti cukup, jadi tolong kamu selidiki ini sendiri di rumah ya. Gue kaget banget. Informasi itu bikin pikiran gue berhenti sejenak. Gue udah copot headset, tapi rasanya kuping gue masih berisik karena otak gue muter keras nyari penjelasannya. Gue pun izin pulang dengan pikiran yang masih cukup shock. Gue ngerasa ada sesuatu yang aneh, tapi belum tahu apa. Ketika gue ngeliat ekspresi komandan gue yang berubah drastis, dan ketika gue coba fokus lagi, ternyata tepat di belakang gue ada Pak Agus dengan tampilan yang aneh dan suaranya yang mengganggu. Dia bilang minta diantar ke kamar mandi. Komandan gue langsung nyuruh gue pulang dan dia sendiri yang nganterin Pak Agus. Semoga aja Pak Agus gak denger pembicaraan gue dengan komandan sebelumnya. Gue balik badan dan di saat gue denger langkah kaki Pak Agus yang lagi jalan menjauh, gue terdiam. Karena gue bisa mendengar ada suara yang gak asing yang sering gue dengar. Nyip, 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 nyip. Jadi